Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami dari Bahasa Arab with Al-Fakir, Arabic Language with Al-Fakir. Nah, meneruskan vlog yang sebelumnya, kita akan melanjutkan pembahasan Al-Jumlatul Mufidatu. Jumlah yang memiliki arti, jumlah yang berfaedah. Sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk like, subscribe, atau tekan loncengnya, sehingga kedepannya kita bisa selalu membahas mengenai bahasa Arab ini. Ya, kita lanjutkan. Wabihada naro annal kalimata wahdaha la takfi fi takhutubi. Wabihada dan dengan ini naro kita telah melihat annal kalimata wahdaha anna sesungguhnya al kalimata kata wahdaha yang berdiri sendiri la takfi tidak cukup fita khotubi untuk digunakan dalam berbincang-bincang dalam percakapan. Jadi kemarin kita sudah bahas jumlatul mufidatu itu terdiri dari dua kata, tersusun dari dua kata. Jadi kalau satu kata aja tidak akan cukup untuk digunakan dalam berbincang-bincang atau dalam percakapan. Nah, kita lanjutkan. Wa annahu la budda min kalimataini fa aksar. Nah, jadi wa annahu sesungguhnya jumlah mufidah itu la budda mesti min kalimataini dari dua kata. Jadi jumlah mufidah itu mesti terdiri dari dua kata. Fa'aksaro atau lebih. Hatta yastafidal insan. Sehingga orang yang diajak berbincang-bincang itu paham. Faidatan tamatan. Paham apa? Paham arti yang sempurna, faedah yang sempurna. Jadi kalau misalnya kemarin contohnya adalah Al-Bustanu Jamilun, kebun atau taman yang indah. Nah, kalau kita lagi berbincang-bincang terus kita langsung cuma mengatakan albustanu, kebun atau taman. Ya orang bingung maksudnya apa kebun atau taman. Jadi harus jelas albustanu jamilun. Kebun itu, taman itu indah. Oh, dia lagi membicarakan kebun atau taman yang indah gitu. Yang lain halnya kalau seandainya dia dalam menjawab pertanyaan. Bisa saja cuma bilang Albustanu, bisa saja. Tapi kalau untuk pernyataan itu harus minimal dua kata. Kita lanjutkan. Wa amma nahukum ijlis takalam mimma dhahiruhu annahu kalimatun wahidatun kafiyatan fita khotubi atau kafiyatun fita khotubi. Nah, wa amma nahu sedangkan contoh kum berdirilah, ijlis duduklah, takallam berbicaralah, mimma dhahiruhu dari tampilannya, dari penampakannya, annahu kalimatun wahidatun sesungguhnya dia satu kata. Kalimah kata wahidatun satu, tunggal sendiri. Kafiyatun fitah khotubi yang memberikan yang cukup untuk berbincang-bincang. Nah, di sini jelasin nih, apa benar itu kum ijlis sakalam itu adalah satu kata? Falaisa fil haqiqati bikalimatin wahidatin. Falaisa maka tidaklah fil haqiqah pada hakikatnya mereka itu kalimatin wahidatin satu kata. Wa inna ma huwa jumlatun murakkabatun min kalimataini. Sesungguhnya kum, ijlis, takalam itu adalah jumlatun murakkabatun min kalimataini. Jumlah atau kalimat yang tersusun dari dua kata. Min kalimataini dari dua kata. Ihdahuma salah satu dari dua kata itu malfuzatun kelihatan, diucapkan. Wahia kum dan kata itu adalah kum atau ijlis atau takalam.
Wal uhro, kata yang lain, goiru malfuzatin. Yang lain itu tidak terucap atau tidak dikelihatan. Wahia anta. Allati yafhamuha as-sami'u. Allati yang yafhamuha as-sami'u sudah paham oleh pendengarnya. Jadi pendengar tuh paham kalau ketika kita ngomong kum, berdirilah, ijlis, duduklah, takallam, berbicaralah. Itu maksudnya berdirilah engkau, duduklah engkau, atau berbicaralah engkau. Jadi antanya itu enggak diucapin lagi karena orang udah paham maksudnya apa. Karena dia di sini fungsinya adalah sebagai kata perintah. Nanti kita akan bahas mengenai kata perintah di session-session selanjutnya. Jadi apa namanya? Anta ini nggak terucap gitu. Jadi hakikatnya kum, ijlis, sakalam itu adalah dua kata sehingga dia membentuk jumlatul mufidatu. Dia membentuk kalimat yang sempurna yang berfaedah. Nah, ini kesimpulannya nih al-faidatu. At-tarkibu alladhi yufidu faidatan tamatan yusamma jumlatan mufidatan wa yusamma aidon kalaman. Nah, at-tarkibu susunan alladzi yang yufidu faidatan tamatan memberikan faedah atau arti yang sempurna yusamma dinamakan jumlatan mufidatan. Jumlah mufidah. Wa yusamma aidon kalaman dan dinamakan juga kalimat. Nah, ini jangan bingung ya, kalau dalam bahasa Arab, kalam itu kalamun. Kalam itu dalam bahasa Arab di Indonesia kan menjadi kalimat. Karena kalam itu adalah bentuk jamak yang artinya kata-kata. Jadi kalamun itu dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai kalimat. Tapi kalau kalimatun, nah kalimatun dia itu dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai kata. Jadi jangan sampai kita ketukar atau jangan bingung ya. Yang berikutnya al-jumlatul mufidatu, jumlah mufidah atau kalimat yang mufidah, kalimatul mufidatu qad tatarakabu min kalimataini. Qad kadang-kadang tatarakabu tersusun min kalimataini dari dua kalimat. Wa qad tatarakabu dan kadang-kadang tersusun min aksar lebih dari dua kalimat. Wa kullu kalimatin fiha wa kullu dan semua tiap-tiap kalimatin kata fiha di dalam jumlah tadi itu tu'addu juz'an minha. Nah, tu'addu tu'addu juz'an minha dianggap sebagai bagian daripada kalimatnya. Jadi tiap-tiap kata itu adalah bagian dari kalimatnya. Nah, jadi sudah jelas sekarang ya pembahasan mengenai jumlatul mufidatu. Nah, kalau seandainya ada komentar atau ada yang ingin ditanyakan lagi, silakan dimasukkan dalam kolom komentar. Sekali lagi jangan lupa untuk like, subscribe, dan pencet belnya sehingga nanti kita bisa terus membuat vlog-vlog ini yang mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat Al-Fakir sendiri dan buat rekan-rekan semua yang ingin belajar bahasa Arab. Jadi kita mulai pelan-pelan, sedikit-sedikit dari yang sederhana nanti belakangan baru nanti yang kompleks-kompleks. Sekian dulu dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Jangan lupa tulis komentarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.